Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semuanya? Bapak harapkan semuanya sehat ya. Hari ini kita akan melakukan pembelajaran bab ketiga, Aku Anak Saleh. Bagaimana, ada yang tahu ciri-ciri anak saleh itu seperti apa? Hah? Ada yang tahu ciri anak saleh seperti apa? Galih, bagaimana Galih ciri anak saleh Galih? Nesa, tahu bagaimana ciri anak saleh? Atau si Taufik, tahu ciri anak saleh Taufik? Tiara, ciri anak saleh bagaimana Tiara? Nah, ciri anak saleh pertama adalah jujur. Taulah arti jujur? Hah? Jujur artinya kita berkata yang sebenar-benarnya, tidak berbohong. Ya kalau iyalah. Nah, jadi kita tidak boleh berbohong, kita harus berkata jujur. Karena orang yang jujur itu akan disayang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita harus jujur. Nah, jujur itu ada beberapa macam. Di antaranya yang pertama jujur kepada Allah. Bagaimana jujur kepada Allah? Ada yang tahu jujur kepada Allah bagaimana? Nah, jujur kepada Allah itu adalah menjalankan perintah Allah dengan sebaik-baiknya. Itu adalah jujur kepada Allah adalah menjalankan perintah Allah dengan sebaik-baiknya. Kemudian yang kedua, jujur kepada orang lain, yaitu menyampaikan sesuatu dengan sebenar-benarnya. Nah, tidak boleh kita berbohong, tidak boleh kita berdusta kepada orang lain. Kemudian yang berikutnya jujur kepada diri sendiri. Apa jujur kepada diri sendiri? Ada yang tahu jujur kepada diri sendiri? Nah, jujur kepada diri sendiri adalah kita percaya kepada kemampuan kita sendiri. Ciri anak yang jujur itu adalah yang pertama, dia tidak suka berpura-pura. Tidak suka berpura-pura. Misalnya dalam kehidupan sehari-hari dia tidak suka berpura-pura. Kemudian yang kedua, dia berkata apa adanya. Yang ketiga, tidak menipu diri sendiri dan orang lain. Yang keempat, mau mengakui kelebihan orang lain dan mau mengakui kekurangan diri sendiri. Yang kelima adalah tidak mau mengambil hak orang lain. Nah, di antara kalian tahu nggak apa manfaat bersifat jujur? Ada yang tahu manfaat bersifat jujur? Galih, tahu manfaat bersifat jujur? Halo Galih. Galih tahu bagaimana apa manfaatnya orang bersifat jujur? Kalau ikam jujur, kira-kira manfaatnya apa Galih?
Nah, bagus, dipercaya orang lain. Nah, kemudian ini Nesa ya ini ya. Nesa Aulia, Ilham Ramadan ini siapa? Nesa kan? Bukan. Yang namanya Ilham Ramadan ini siapa? Oh, Jasmine. Ya, Jasmine. Kira-kira selain dipercaya orang lain, manfaat bersifat jujur itu apa, sayang? Hah? Apa? Apa, Jasmine? Disayangi orang lain, disayangi orang lain, disayangi orang tua. Nah, seperti itu. Kemudian untuk siapa ini? Tiara. Apa lagi manfaat kita bersifat jujur, Tiara? Disayang oleh disayang oleh Allah. Jadi kalau kita bersifat jujur, kita akan disayang oleh Allah. Kemudian yang berikutnya juga, selain bersifat jujur itu, selain itu kita juga akan disayangi, akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi harus kita pahami bahwa ketika kita bersifat jujur, maka kita akan disayangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jujur itu adalah sifatnya para nabi. Di antaranya adalah sifat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini sebentar lagi kita akan memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang tahu, Tiara atau yang lainnya atau Galih tahu bulan apa kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Bulan Maulid. Bulan Maulid biasanya bulan apa namanya? Bulan Rabiul Awal. Nah, jadi kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah pada bulan Rabiul Awal, tepatnya pada tanggal 12 Rabiul Awal. Nah, kebetulan momentum ini kita memperingati peringatan Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu dengan cara meneladani seluruh akhlaknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi kita harus meneladani seluruh akhlaknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, lawan sifat jujur apa? Taufik, halo Taufik. Taufik mendengar suara Bapak? Ya, apa lawan sifat bohong? Ya, benar Taufik. Jadi lawan sifat jujur adalah bohong. Kita tidak boleh berbohong. Nah, kita tidak boleh berbohong kepada siapapun, kepada diri sendiri, kepada orang tua, kepada guru, kepada orang lain, dan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian buka halaman 26. Selain daripada kita bersifat jujur, manfaat dari sifat jujur itu adalah kita akan amanah. Apa itu amanah? Artinya apapun yang kita lakukan akan dipercaya oleh orang lain. Ya. Apa contoh amanah? Ada yang tahu contoh amanah? Dapat dipercaya, contohnya apa kira-kira? Nah, contohnya diantaranya adalah ketika kita diberikan tugas dari guru, dari sekolah, maka itu adalah sebuah amanah dan itu harus kita kerjakan. Nah, jadi kalau ada tugas itu adalah harus kita kerjakan karena itu adalah amanah.
Begitu juga ketika kita diperintahkan oleh orang tua untuk melakukan sesuatu, maka itu adalah amanah dari orang tua kita untuk kita. Dan amanah itu harus kita laksanakan. Paham semuanya? Alhamdulillah. Nah, ada amanah kepada Allah. Amanah kepada Allah itu adalah melakukan sesuatu yang bermanfaat. Nah, jadi amanah kita kepada Allah itu adalah taat kepada Allah atau melakukan sesuatu yang bermanfaat kepada orang lain. Itu adalah salah satu bentuk amanah kita kepada Allah. Kalau amanah kita terhadap sesama manusia, yaitu adalah menjaga, misalkan kita dititipi barang, satu barang, kita jaga barang itu supaya kita mendapatkan, supaya kita bisa mengembalikan barang itu ketika diambil oleh orang lain. Kemudian yang ketiga, amanah terhadap diri sendiri, yaitu adalah menggunakan semua kemampuan kita untuk menjaga kelangsungan hidup dan kebahagiaan diri. Dengan cara apa? Itu dengan cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, manfaat dari bersifat amanah itu kita akan dipercaya oleh orang lain. Kalau kita sudah dipercaya oleh orang lain, maka orang akan senang kepada kita. Yalah, akan senang kepada kita, dan hidup kita kalau kita bersifat amanah, kita akan sukses. Jadi bisa dipahami seluruhnya. Apa yang Bapak sampaikan, ada pertanyaan kah? Ada pertanyaan kah? Ilyas Ansori yang baru bergabung, ada pertanyaan? Nah. Ya, kita lanjut kepada halaman 28. Hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Hormat dan patuh kepada orang tua itu hukumnya wajib. Wajib kepada setiap anak, hormat dan patuh kepada orang tua. Kalau kita tidak patuh kepada orang tua, maka kita akan mendapatkan dosa. Pahamlah? Nah, bagaimana contohnya kita taat kepada orang tua? Nah, ini Ilyas, bagaimana contohnya kita taat kepada orang tua, Ilyas? Membantu orang tua. Ya. Apalagi Tiara, kira-kira Tiara? Kita hormat kepada orang tua, apalagi? Berbakti kepada orang tua. Jadi hukum berbakti kepada orang tua, apa hukum berbakti kepada orang tua, Gali? Halo Gali. Hukum berbakti kepada orang tua apa, Gali? Wajib. Kalau kita tidak berbakti, maka kita akan mendapatkan dosa. Kalau kita tidak berbakti, berarti kita menjadi orang yang durhaka. Mau jadi anak yang durhaka? Enggak. Kalau orang yang durhaka itu, kata Rasulullah, tidak akan masuk ke dalam surga. Ingat ya, kalau kita durhaka kepada orang tua, kita tidak akan masuk ke dalam surga. Makanya banyak-banyak mendoakan orang tua. Bagaimana doa kepada orang tua? Ada yang hafal doa kepada orang tua? Biasanya apa? Rabbi ghfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Taufik, hafalah doa kepada orang tua. Rabbi ghfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Nah itu. Nah, jadi kita harus berbakti kepada orang tua. Nah, kemudian bagaimana cara berbakti itu? Yaitu pertama adalah patuh kepada orang tua. Kedua, selalu mendoakan orang tua. Ketiga, melaksanakan perintah orang tua. Yang keempat, membantu pekerjaan orang tua sesuai kemampuan. Yang kelima, lemah lembut ketika berbicara kepada orang tua. Jangan kasar, jangan menyanyarek lawan kuitan. Mokben abah nih, mokben mama nih menyuruh tarus nuker acan di ulun disuruh. Nah, itu kan udah boleh kayak itu. Nah,
Kalau ada nang disuruh mama nukar acan kada mau, ndak ulun koler ya. Nah itu kada boleh. Nah kemudian kepada guru, bagaimana kepada guru? Guru adalah orang tua kita di sekolah. Jadi kepada guru kita juga harus taat kepada guru. Di antaranya adalah mengucapkan salam, menjabat tangan, mencium tangan guru, kemudian menyelesaikan tugas, kemudian mendengar dan mentaati nasihat guru, kemudian berbicara dengan santun dan memperhatikan pelajaran saat di dalam kelas. Nah, jadi hari ini kita belajar 3 macam, yaitu jujur, amanah, hormat, dan patuh kepada orang tua dan guru. Mudah-mudahan seluruh siswa yang mengikuti pelajaran kali ini walaupun baru sedikit, mudah-mudahan bisa memahaminya. Nah, nanti yang belum bisa gabung di sini nanti akan Bapak upload di YouTube dan mudah-mudahan bisa ditonton di dalam YouTube-nya. Nah, itu saja pertemuan kita kali ini. Coba lihat halaman 26, 27. Nah, nanti kerjakan halaman 27 bagian tugas mandiri ya. Paham? Kerjakan halaman 27 bagian tugas mandiri soalnya 1 sampai 5. Kalau sudah selesai, foto hasil pekerjaannya kemudian kirim ke WA Bapak. Bisa dipahami? Ya, itu saja. Silakan kita akhiri dengan mudah-mudahan berdoa, mudah-mudahan kita dapat bertemu tatap muka secara langsung. Ini saja yang dapat Bapak sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.